Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adelina Fadila dari kelas 11 5. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang serangan Jepang ke Indonesia. Jadi, pada masa Perang Dunia II, dunia sedang berada dalam kondisi yang penuh peperangan dan perebutan wilayah. Salah satu negara yang paling agresif pada masa itu adalah Jepang. Jepang berambisi menguasai wilayah Asia Tenggara karena wilayah ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Salah satu wilayah yang menjadi target utama Jepang adalah Indonesia, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, video ini akan membahas bagaimana sih proses serangan Jepang ke Indonesia hingga akhirnya Belanda menyerah. Pada awal Perang Dunia II, Jepang berusaha memperluas kekuasaannya di kawasan Asia Tenggara seperti Indochina, Malaya, Filipina, dan Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jepang harus berhadapan dengan negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan mendadak ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini membuat Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Peristiwa ini menjadi awal dari Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang dampaknya sangat besar bagi kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia. Setelah menyerang Pearl Harbor, Jepang dengan sangat cepat melancarkan serangan ke wilayah Asia Tenggara. Serangan Jepang ke Indonesia berlangsung sangat cepat karena Belanda tidak siap menghadapi kekuatan militer Jepang yang jauh lebih unggul terutama di bidang angkatan laut dan udara. Pada tanggal 3 Februari 1942, pasukan Jepang berhasil menduduki Samarinda yang saat itu masih dikuasai tentara Hindia Belanda atau KNIL. Setelah Jepang berhasil merebut lapangan terbang, Banjarmasin jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 10 Februari 1942. Selanjutnya, Ambon berhasil diduduki Jepang pada 4 Februari 1942. Dan pada 14 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang beserta daerah sekitarnya. Jatuhnya Palembang menjadi sangat penting karena wilayah tersebut merupakan pusat penghasil minyak bumi. Dengan dikuasainya Palembang, jalan Jepang untuk masuk ke Pulau Jawa menjadi semakin terbuka. Puncak serangan Jepang ke Indonesia terjadi pada tanggal 28 Februari 1942. Tentara Angkatan Darat Jepang ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di Pulau Jawa melalui 3 tempat. Pasukan divisi kedua mendarat di Pulau Merak, Banten, Resimen ke-230 mendarat di Eretan Wetan, Indramayu. Sementara itu, divisi ke-48 dan Resimen ke-56 mendarat di Keranggan, Indramayu. Setelah mendarat, pasukan Jepang langsung menyerang pertahanan Belanda dan berhasil merebut pangkalan udara Kalijati yang sangat strategis. Kekuatan Belanda semakin melemah karena bantuan sekutu juga sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Setelah menguasai Kalijati, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura memberikan ultimatum kepada pemerintah Belanda agar segera menyerah. Karena tidak mampu lagi mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan Jepang, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 8 Maret 1942, perjanjian penyerahan ditandatangani di Kalijati Subang, Jawa Barat. Jenderal H. Terpoorten yang mewakili Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang mewakili Jepang. Sejak saat itu, Indonesia resmi berada di bawah kependudukan Jepang. Serangan Jepang ke Indonesia berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, namun membawa dampak besar bagi sejarah Indonesia.
Kekalahan Belanda mengakhiri masa penjajahan Belanda, tetapi juga menandai dimulainya masa pendudukan Jepang yang penuh tantangan bagi rakyat Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat belajar tentang pentingnya perjuangan, persatuan, dan semangat nasionalisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.